baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Biarlah kami semua mengalami pertumbuhan yang benar untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari memberkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tes. Salam. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah datang di ibadah minggu kita pagi ini. Di hari minggu pertama di bulan Desember di tahun 2022. Kita sudah masuk bulan Desember, kita percaya Allah memberkati kita sepanjang bulan-bulan sebelumnya. Dan kita percaya juga Allah akan terus bersama-sama dengan kita memberkati kita dalam minggu-minggu Advent, kelahiran Kristus, perayaan kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini, saya menyebutnya kasih karunia Allah nyata. Dan dasar yang kita ambil dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 14 sampai dengan ayat ke-18. Saya tidak siap di slide, karena itu kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Amin. Ya, biasanya kita siapkan di slide, saya sengaja tidak bikin supaya kita buka Alkitab kita. Ya. Yohanes pasal yang ke-1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat 14, Bapak Mama akan bantu saya di ayat yang ke-15. Lalu kemudian kita akan bertemu bersama di ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 2, 3. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dua, tiga, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan kita kali ini saya menyebutnya kasih karunia yang nyata. Kita memberi arti kasih karunia. Kasih karunia atau anugerah adalah pemberian kepada seseorang yang tidak layak menerima. Kasih karunia atau anugerah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak menerima. Pengertian yang lain yang berhubungan dengan kasih karunia adalah kemurahan dari Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Kemurahan dari Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Ini adalah kasih karunia. Hari ini kita akan bicara tentang kasih karunia Allah yang nyata. Dalam bacaan kita dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-14 ini menyebutkan tentang kasih karunia. Dan kasih karunia ini diberikan kepada semua orang. Tetapi untuk mendapat keselamatan dan hidup dalam kasih karunia keselamatan kehidupan kekal ternyata perlu respon dari manusia. Bersama-sama dengan teman pemuda mereka mendiskusikan dan memberikan pertanyaan kepada saya. Dan pertanyaan itu disebut bahwa Allah
datang, Yesus datang mati untuk semua manusia. Berarti semua orang yang hari ini ada menerima keselamatan atau mengalami kasih karunia dari Allah. Saya menyebutnya iya, betul. Tapi perlu juga respon dari manusia. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 menyebutnya barang siapa yang percaya. Menyebut kata percaya, menyebut kata respon dari manusia untuk menjadi percaya dan menerima kasih karunia. Dan hidup yang penuh dengan dosa itu diubahkan menjadi hidup yang beroleh kasih karunia. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena firman yang telah menjadi manusia. Bapak Ibu sekalian, kasih karunia tersedia bagi setiap manusia. Namun hanya orang yang meresponinya yang dengan benar yang akan menerima. Tanpa kasih karunia dari Allah, manusia tidak menemukan jalan kebenaran. Manusia tidak bisa membawa hidupnya untuk beroleh hidup kekal. Manusia beroleh hidup kekal dan pengampunan dosa karena kasih karunia dari Allah dan karena respon dari manusia. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita beroleh kasih karunia Allah itu boleh nyata dalam kehidupan manusia. Ada 3 bagian yang saya ingin bagikan yang berhubungan dengan kasih karunia Allah yang menjadi nyata bagi kita manusia berdasarkan Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang pertama, kasih karunia Allah itu dinyatakan oleh Kristus. Pasal ayat yang ke-14, saya sediakan di slide. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagian ini saya menyebut kata kita telah melihat kemuliaannya. Dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia menyebutnya kita yang hadir, ya di murid-murid Kristus yang hadir telah melihat kemuliaannya. Dan Yohanes menyebutnya karena firman ini ditulis oleh kitab ini ditulis oleh Yohanes, maka Yohanes menyebutnya kita telah melihat kemuliaannya, menyaksikan kemuliaannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ayat ini kita menemukan ayat anak tunggal Allah. Kemudian kita menemukan kata penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini saya mau menyampaikan bagian ini, bahwa kasih karunia Allah yang berlimpah, kasih karunia Allah yang besar itu seluruhnya, seutuhnya, sepenuhnya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Disebut kata penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan Allah menyatakan kasih karunia-Nya, Allah menyatakan kebesarannya, Allah menyatakan anugerahnya, Allah menyatakan kebaikan-kebaikannya melalui satu pribadi. Dan pribadi itu bernama Yesus Kristus Tuhan. Dan kata dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 ini menyebutnya Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, di slide berikut saya menyampaikan tentang Yesus adalah puncak dari seluruh pewahyuan dan juga dari seluruh kasih karunia Allah. Yesus bertujuan untuk menyatakan supaya manusia tahu dan kenal bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan di luar Yesus tidak ada kasih karunia. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bagian ini dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 bahwa saya menyebut Yesus adalah kasih karunia dan Yesus adalah penuh dengan kasih karunia, Yesus dan kebenaran. Berarti seluruh tentang kealahan itu ada di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, ada bagian yang saya mau bagikan yang berhubungan dengan Yesus adalah kasih karunia itu sendiri. Ada 3 bagian. Dalam bagian yang pertama yang saya mau bagikan, yang pertama, Allah memberi kepenuhan kasih karunia seluruhnya kepada Yesus Kristus. Dalam kitab dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3 menyatakan bahwa Allah adalah sumber dari kasih karunia. Dan sumber dari kasih karunia itu diberikan seutuhnya kepada Yesus Kristus. Dan di ayat yang ke-14 menyatakan bahwa diberikan secara penuh. Dan Yesus itu adalah wujud utama dari kasih karunia Allah. Bagian yang kedua yang saya
mau sampaikan yang berhubungan dengan Yesus adalah pusat pewahyuan dari kasih karunia, adalah manusia adalah objek penerima kasih karunia dari Allah. Dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14 menyebut tentang untuk menerima keselamatan itu, maka orang harus mengaku Yesus adalah Tuhan, menerimanya dalam hati dan percaya. Bapak Ibu sekalian, manusialah yang harus merespon kasih karunia Allah itu. Dan bagian yang ketiga, tidak ada jalan untuk beroleh kasih karunia tanpa melalui Yesus Kristus. Yesus sendiri menyebut dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran. Dan barang siapa yang mau sampai kepada Bapa harus melalui Yesus. Ada 3 bagian. Allah memberikan kasih karunia sepenuhnya kepada manusia. Dan Yesus adalah pewahyuan. Yesus adalah wujud dari kasih karunia itu. Yesus. Karena itu ketika setiap orang menerima Yesus, maka dia beroleh kasih karunia. Dan dia menjadi bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan surga. Yesus, Alkitab menyampaikan bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus beroleh keselamatan kekal. Pertanyaan bagian penting dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita pagi ini yang berhubungan dengan kasih karunia Allah. Allah memberikan kasih karunia dan kasih karunia itu diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Seharusnya orang yang tidak layak menerima itu beroleh penghukuman karena kesalahan-kesalahannya. Seharusnya kita yang hadir hari ini, saya yang hari-hari ini adalah pribadi yang berdosa di hadapan Allah. Tidak bisa melakukan apa-apa dengan kekuatan saya. Saya hanya bisa beroleh keselamatan ketika saya menerima Yesus menjadi wujud utama dari kasih karunia Allah. Bagian yang pertama yang saya sampaikan yang berhubungan dengan Yesus. Allah memberi kasih karunia penuh kepada Yesus. Dan Yesus adalah wujud utama dari kasih karunia Allah adalah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Sepanjang 1 bulan yang telah kita lalui. Kemudian sepanjang 11 bulan yang telah kita lalui. Kita mempercayai Yesus adalah wujud kasih karunia Allah. Dan Allah memberkati kita. Allah bersama-sama dengan kita. Apakah sepanjang satu bulan yang lalu, sepanjang 11 bulan yang lalu, kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita? Dengan sengaja kita mengambil keputusan untuk berdosa, atau dengan tidak sengaja kita melakukan dosa. Apakah kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Allah berikan melalui wujud kasih dari Yesus Kristus? Kalau kita melakukannya, kalau tanpa sadar kita melakukannya, bahkan kalau sadar kita melakukannya, adalah waktu yang tepat kita bersama-sama dalam ibadah pagi ini. Kita mengalami perjamuan kudus. Kita menikmati perjamuan dengan Tuhan. Kita beracara dan menyampaikan kepada Tuhan, saya tidak bisa. Saya butuh kasih karunia dari Allah semesta alam. Dan kasih karunia itu diwujudkan dalam Yesus Kristus. Saya percaya ketika saya bersama dengan Yesus. Saya percaya ketika saya mendatangkan Yesus, saya datang kepada Yesus. Saya percaya saya pasti diampuni. Kasih karunia Allah berhubungan dengan pengampunan Allah atas setiap kesalahan kita. Bagian yang kedua yang saya mau bagikan yang berhubungan dengan kasih karunia Allah. Yaitu kasih karunia Allah itu bukan dinyatakan hanya sesaat, tapi dinyatakan berkelanjutan. Yohanes pasal 1 ayat angka 16 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi, kasih karunia demi kasih karunia. Tadi kadang-kadang karena kita orang Kristen, kita mempercayai Yesus, tapi kita merasa bahwa kita terlalu berdosa. Kemudian iblis mendakwa kita. Seperti kata kitab Wahyu bahwa pendakwa kita adalah iblis. Dan iblis mendakwa kita dalam pikiran kita. Iblis mendakwa kita dalam roh kita. Dalam cara berpikir kita, dalam hati kita. Akhirnya kita lama-lama berpikir bahwa Allah tidak mengampuni. Yesus tidak mengampuni saya lagi. Yesus telah membatasi pengampunan untuk saya. Kita lupa bahwa ketika kita menerima Yesus, maka kita menerima kepenuhan kasih karunia dari Allah. Dan ketika kita menerima kepenuhan kasih karunia Allah dari Allah itu, Allah menyebutnya, kita terus berkelanjutan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia Allah tidak berhenti, tapi dia terus melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kasih karunia Allah ini dinyatakan dengan Roh Kudus. Saya mengambil gambar ini
dan menyampaikan bahwa kasih karunia Allah ini dinyatakan melalui Roh Kudus. Dalam bagian ini saya menyebut kata kepenuhan, dan Bapak Ibu sekalian pasti kalau jemaat Mawar Saron pasti membaca tentang kata kepenuhan. Baca kosong deh. Misi gereja Mawar Saron itu ada tulis kata kepenuhan. Kepenuhan. Membawa semua orang kepada Tuhan Yesus untuk mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Memperlengkapinya dan dijadikan keluarga Allah. Apalagi? Apalagi? Menuju kepenuhan Kristus. Bapak Ibu pasti sudah lupa kok. Menuju kepenuhan Kristus. Saya mengambil bagian ini untuk mengingatkan misi dari gereja kita. Kita berupaya untuk terus sampai menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita berupaya untuk mengalami kepenuhan Kristus dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab penggalan misi kita menuju kepenuhan Kristus untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, ada dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-19 berkata begini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kolose pasal 1 ayat yang ke-19 saya mengulanginya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Kasih karunia yang berkelanjutan, penuh dengan kasih karunia, dan seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Yesus. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 13 berkata begini. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus. Habis sekalian, misi dari gereja kita itu mengarah sampai kepada upaya-upaya melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seperti dalam ibadah kita doa sepakat kemarin dan disampaikan dalam kitab Markus yang menyebut tentang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Di misi kita ini kita menyebut bagian itu. Membawa semua orang untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita misi itu ada menyebut dua hukum Allah ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kemudian setelah itu kita masuk di dalam upaya untuk menjadi keluarga Allah. Diikat bersama dalam keluarga Allah dalam jemaat Mawar Saron. Lalu dalam upaya untuk mengikat bersama-sama dalam keluarga Allah itu kita berupaya untuk menuju kepenuhan Kristus. Kalau kita mengalami kepenuhan Kristus, maka kita akan mengalami kepenuhan Allah. Dan kalau kita mengalami kepenuhan Allah, maka kita boleh melakukan visi dan misi yang Allah berikan untuk pergi jadikan semua bangsa muridku itu boleh melakukannya dengan baik. Ini visi dari gereja Tuhan. Dan seperti yang saya bacakan dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 9, bahwa seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam Yesus. Dan kepenuhan Allah itu disebut dengan kepenuhan Kristus. Dan untuk memperoleh kepenuhan Allah dan kepenuhan Kristus itu dinyatakan secara berkelanjutan itu dinyatakan melalui Roh Kudus. Seperti gambar yang saya sampaikan dalam bagian ini yang berhubungan dengan kepenuhan Allah itu berhubungan dengan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Allah itu berhubungan kehidupan yang hidup dituntun oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan, orang percaya, bait Allah harus dipenuhi oleh kepenuhan Roh Kudus. Harus hidup dalam hidup yang sesuai dengan apa yang Roh Kudus pimpin. Bapak Ibu sekalian, kalau orang percaya hari ini memimpin dirinya tidak dipimpin oleh Tuhan. Kalau orang percaya hari ini membawa dirinya untuk tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan menganggap bahwa setiap upaya-upaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah dalam sebuah ibadah adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak bergerak untuk mengarah untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, bagian yang berhubungan dengan dinyatakan secara berkelanjutan ini dan mengutip kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 di bagian yang terakhir saya membacakan ulang di bagian yang terakhir dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita membaca Alkitab sudah 2 tahun ini kita membaca Alkitab
kitab perjanjian baru. Kemudian tahun ini kita berupaya untuk menyelesaikan kitab perjanjian lama. Dan minggu-minggu ini dalam bulan Desember kita akan menyelesaikan seluruh kitab perjanjian lama. Bapak Ibu sekalian, untuk masuk dalam itu maka perlu pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maka tahun depan itu tema kita akan bergerak menuju hal-hal yang bersambungan dengan pertumbuhan. Karena di tahun-tahun depan itu kita sudah akan mulai dengan sharing firman. Kita sudah akan mulai dengan pertemuan-pertemuan yang menyebut ayat-ayat firman. Ketika kita bertemu berjabat tangan, kita akan menyebut hal-hal yang berhubungan dengan ayat-ayat firman. Karena itu Bapak sekalian, tahun lalu kita menggarap kerja kitab perjanjian baru. Tahun ini kita menggarap perjanjian lama. Dan tahun ke depan kita akan masuk dalam pertumbuhan-pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita akan mulai tahap-tahap dari gereja kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian yang tahun depan, bulan depan kita sudah masuk dalam tahun 2023, saya sudah membajak bagian-bagian yang berhubungan dengan tahun depan. Kita mulai bahwa kasih karunia Allah itu berkelanjutan terus menerus. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga yang berhubungan dengan kasih karunia Allah yang nyata. Dinyatakan agar kita mengenal Bapa. Di ayat yang ke-18 berkata, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Habis sekalian, kasih karunia Allah yang diwujudkan melalui Yesus Kristus. Kemudian kasih karunia Allah yang terus menerus disampaikan, dinyatakan dalam kehidupan kita ini dengan tujuan kita mengenal Allah Bapa kita. Bagaimana kita mau berupaya untuk mengenal Allah Bapa kita? Bapak Ibu sekalian, sepanjang tahun ini kita sementara belajar tentang the best. Untuk mengenal beberapa bagian, untuk mengenal bagaimana menjadi murid. Bagaimana mengalami berkat-berkat Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan. Dan bagaimana mengenal Tritunggal Allah kita. Di slide berikut saya menyampaikan bagian ini. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya di Kalvari, di Golgota, tabir Tuhan terbelah bagi dua. Dan kematian Yesus itu membuat hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dulu dalam ibadah-ibadah yang dinyatakan Tuhan dalam perjanjian lama, bahwa hanya satu orang yang boleh datang ada di ruang Maha Kudus. Allah hanya menyatakan perjumpaan kepada manusia, kepada umat yang percaya pada waktu itu adalah hanya kepada satu orang, imam yang ada di ruang Maha Kudus. Tetapi Allah telah menyatakan kasih karunia dengan memberikan Yesus di atas kayu salib. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab mencatat bahwa tirai bait Allah itu terbelah membagi dua. Sebelumnya untuk mencapai Allah itu sangat susah. Perlu dilakukan syarat-syarat yang luar biasa untuk mencapai Allah. Setelah ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka untuk mencapai Allah hanya dengan satu cara, yaitu melalui Yesus Kristus. Allah menyatakan kasih karunia melalui Yesus Kristus. Kemudian Allah memulihkan hubungan antara kita manusia dengan Allah melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita boleh memanggil Aba ya Bapa. Sehingga hari ini kita boleh berdoa dan menyampaikan kepada Yesus Kristus dan memanggil Allah kita adalah Bapa. Karena kematian Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu membaca kisah anak terhilang. Ketika seorang anak terhilang dan pergi meninggalkan bapaknya dan kemudian dia mengambil keputusan untuk pulang ke rumahnya. Bapaknya menyambutnya dan bersukacita, merangkulnya, menciumnya dan penuh dengan belas kasihan dan memberi dia berkat-berkat sebagai anak. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan di bagian yang pertama yang berhubungan dengan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya sepanjang 1 bulan, sepanjang 11 bulan yang lalu. Apa yang kita lakukan sebagai orang atau kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Sama seperti anak terhilang ini. Dia begitu jauh
bahkan dosanya sampai digambarkan oleh Yesus, dia anggap sebagai dijadikan satu sama seperti babi. Tapi setelah itu kemudian dia kembali mengambil keputusan untuk datang kepada Allah, kepada Bapaknya, dan Bapaknya akhirnya menerima dia. Bagian ini juga yang berhubungan dengan kita yang ada pada ibadah kita pada pagi hari ini. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita tidak melakukannya dengan sadar atau mungkin melakukannya dengan tidak sadar, hari ini adalah waktu yang tepat dalam perjamuan kita pagi ini. Kita boleh datang kepada Tuhan dan mohon ampun kepada Tuhan. Saya mempercayai sama seperti perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang anak terhilang. Bapa akan menyambut kita, Bapa akan merangkul kita, Bapa akan memberi kita kewenangan-kewenangan kita sebagai anak-anak Allah kembali ketika kita datang kepada Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dan kasih karunia itu dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain untuk menuju Bapa dan hidup bersama dengan Bapa di kerajaan surga. Hanya ada satu jalan, yaitu jalan di dalam nama Yesus Kristus. Banyak ada tawaran jalan-jalan lain yang hari ini kita mungkin sampaikan, dengar dalam menyaksikan di media-media sosial. Tapi tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa. Tidak ada jalan lain untuk hidup kekal dalam kerajaan surga. Hanya ada satu jalan, yaitu jalan di dalam nama Yesus Kristus. Jalan yang penuh dengan kasih karunia. Jalan yang kita mengalaminya demi kasih karunia ke kasih karunia berikut. Demi pengampunan ke pengampunan berikut. Bapak Ibu sekalian, dari firman Tuhan yang saya bagikan yang berhubungan dengan kasih karunia Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus ini dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat 18, saya menyampaikan bahwa kasih karunia ini berhubungan dengan pengampunan. Berhubungan dengan pengampunan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Karena kita terus-menerus berupaya melakukan kesalahan. Bahkan dengan sadar ataupun tidak sadar kita melakukan kesalahan. Tapi Allah dengan penuh kasih karunia mengampuni kita. Dan Allah menyatakan lagi, kalau kita telah menerima kasih karunia dengan percuma dari Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus, maka kita juga perlu melakukannya untuk orang-orang di sekeliling kita. Mungkin ada orang yang menyakiti kita melalui kata-kata. Mungkin ada orang yang menyakiti kita melalui tindakan-tindakan kita. Bagian kita, karena kita telah menerima kasih karunia dari Allah kita, maka kita juga harus mengambil keputusan untuk memaafkan sampai kata pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ini bagian yang berhubungan dengan bagian pertama dari rema firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bagian yang kedua yang saya mau bagikan. Karena kasih karunia Allah yang kita terima ini, maka kita harus mewujudkannya dengan tindakan kita. Seperti firman Tuhan yang kita dengar dalam doa sepakat tadi, bukan karena status pelayan kita. Melayani dalam gereja dalam status pelayanan seperti saya, atau melayani dalam gereja dalam status pelayanan yang ada, yang melayani sampai di altar. Bukan karena status kita itu. Tapi karena kasih karunia maka kita harus mengambil keputusan untuk hidup benar. Hidup benar dalam Alkitab, Yesus menyebutnya hidup dalam kekudusan. Bagaimana kita hidup dalam kekudusan? Kita harus menjaga hidup kita untuk benar, menjadi saksi yang terbuka, suratan yang bisa dibaca oleh semua orang. Orang bisa mengenal Allah karena kita. Kita akan masuk di dalam perayaan Natal dan kita akan masuk dalam tahun yang baru di tahun 2023 yang akan datang. Sebagai dasar untuk masuk dalam tahun yang baru ini, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk hiduplah dalam kasih karunia dan hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam pengampunan. Hidup mengalami pengampunan dan hidup mengampuni orang yang ada di sekitar kita. Wujud dari kasih karunia Allah adalah Yesus Kristus. Wujud dari kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus adalah pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita. Karena itu ketika kita telah menerima pengampunan secara percuma dari Tuhan, kita perlu membagi kasih karunia, kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga boleh mengambil keputusan untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan.
melakukannya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan.